Jadi jangan mikir bahwa lu single malah lu gak laku. No, itu udah common, itu udah nature-nya dunia gitu loh. Pada saat lu punya pasangan, itu temptation banyak. Cewek-cewek tuh pada ngejar lu gitu loh. Padahal lu cewek-cewek tuh tahu kalau misalnya lu tuh punya cewek gitu. Ada satu hal yang paling aku ingat tentang being full dulu gitu ya sebelum kita punya seseorang, kayak misalnya 2 gelas, kalau salah satu kosong terus kita cari isian itu ke orang lain. Misalnya dia punya full glass, si cowoknya full glass, ceweknya half glass gitu, dia cari kekosongan itu. Oke, cowoknya bisa ngasih, tapi kemudian cowoknya juga jadi kurang, terus ya begitu akan selalu ada kekosongan. Sedangkan kalau saya dua gelasnya full, ya akan melimpah-limpah gitu, ya nggak sih? Betul. Hal apa yang kayaknya wrong fact gitu di masyarakat tentang being single, ada nggak kayak wrong fact being single? Mitos ya. Iya, yang kayak sering kita dengar gitu, kayak being single tuh berarti kan ada orang-orang tua atau mungkin beberapa ajaran agama yang kayak lu harus menikah lah, lu harus ya kalau udah umur segini nggak ada ya udahlah sama saudara jauh aja gitu menikah daripada lo berzina gitu misalnya. Kayak misalnya that's a wrong fact misalnya. Oke. Mitos apa ya? Mitos. Kalau being single ada mitosnya. Single tuh kayak jelek gitu, maksudnya nggak laku, not go into dude, no hell no man. No, buat gue nggak ada men mitos-mitos kayak gitu. Mungkin mungkin maksudnya kan memang kita kan di Indonesia kan diversity, jadi kan banyak banget yang mikir bahwa harus nikah gitu ya. Menurut gue nggak harus nikah juga gitu loh. Orang di luar sana sih gini ya, ini I'm telling you about something that maybe people out there udah tahu, cuman I'm gonna tell you again. Pada saat kita single, banyak orang ngomong kayak gini, Jo, waktu lu single itu bukan pada saat lu ngerasa sendirian, bukan. Single itu lu sedih pada saat lu lagi ketawa, ya nggak sih? Lu lagi sedih, tapi nggak ada orang yang nemenin lu. Oke. Oh, ngerti? Yes. Pernah dengar kan kayak gitu? Yes. Tapi if we can embrace it, I think we can survive enough. Yeah. Right? Yes. Gue tinggal di apartemen sendiri nih, iseng telepon lah saudara gue, udahlah tinggal di sini. Jujur nih ya, kok jadi gue malas ada orang di rumah gitu. Gue lebih seneng sendiri. Yes. Tapi ada satu waktunya juga, ada 1 atau 2 kali gitu ya, kepikiran bahwa enak kali ya kalau ada yang nemenin. Gitu. Tapi jujur aja, gue lebih memilih untuk kayaknya sendiri enak deh. Sendiri enak deh. Yes. Terus ada pertanyaan juga dari teman-teman gue gitu, Jo tapi gimana, nggak mungkin lu bisa sendiri seorang Jo gitu bisa sendiri. bisa aja. Mungkin nanti satu kali gue harus nemuin pasangan gue yang nggak tahu di mana gitu ya ketemunya, dan dia tuh modelnya sama banget sama gue gitu, dan kita bisa compromise each other terus-terusan. Itu kan yang menurut gue kan kita bisa jalan bareng gitu. Dan untuk achieve kesana balik lagi lu harus fokus sama diri lu sendiri. Just be happy. Being single, jangan terlalu ngejar, jangan terlalu ketakutan. Kalau menurut gue sih kayak gitu, itu yang pengalaman pribadi gue. Untungnya nyokap gue juga nggak pernah nanya kapan lo nikah gitu. Nyokap gue cuma ngasih tahu kayak kalau memang Tuhan punya rencana kamu punya pasangan, deal. Tapi kalau Tuhan belum kasih pasangan yang tepat, berdoa yang banyak. That's it. Jadi intinya semua kayak tentang single loneliness itu udah summit. It's total myth. Tapi tapi basically gitu, human being pasti butuh orang lain to share with, to share your story and everything. Tapi in a way gitu ya, ketika single just embrace your moment, embrace your everything that you had gitu, be happy. Don't be rush. Jangan maksa, jangan ketemu di jalan, udah deh lo aja nurunin standar. Jangan nurunin standar ever. Udah 30 something, dulu sih gue nggak suka cowok kayak gini, tapi sekarang Wait, tunggu. Nih, gue mau sharing sesuatu. Gue nggak tahu nih ya, ini apakah ini terjadi sama kalian atau enggak. Pada saat gue lagi punya cewek nih, ya, temptation banyak cuy. Tapi pada saat lu single, justru lu susah nyari orang. And for me, it's a common. Jadi jangan mikir bahwa
lu single malah lu gak laku. No, itu udah common, itu udah nature-nya dunia gitu loh. Pada saat lu punya pasangan, itu temptation banyak. Cewek-cewek tuh pada ngejar lu gitu loh. Padahal lu cewek-cewek tuh tahu kalau misalnya lu tuh punya cewek gitu. Karena apa? Gue pernah nanyain ke temen gue yang salah satunya kayak yang pengen nama temen gue gitu. Gue tanya, lu kenapa sih pengen sama orang yang lu lihat jelas-jelas dia udah punya pacar? Dia ngomongnya gini, nggak tahu ya Jo, gue cuman feel aja. Gue pengen ngerasain apa yang dirasain sama cewek itu. Happiness. Oke. So basically ya kan ada mungkin mitos juga orang yang punya pasangan yang emang in a good relationship itu tuh kayak kasih vibrant yang positif, kayak happy dan sebagainya. Bayangin ketika lo sendiri dan you gave those vibrant, kayak those vibrant, all the happiness, kayak itu shine from your inner self gitu, kayak again we don't chase, we attract, tapi balik lagi gitu. Nah kita as a human being gitu basically kayaknya created in pairs nih gitu semuanya, kayak kan nggak ada yang single, maksudnya nggak ada yang menurutku pasti ada malam, ada siang, ada panas, ada dingin, selalu kayak gitu kan. Mungkin emang created in pairs dan along the way dalam proses ini ketika lagi single, just embrace your moment, embrace your time, get to know yourself better, supaya nggak ada lagi tuh penurunan standar, sehingga mau statusnya punya pasangan kayak sendiri kayak you can still be happy. Dan yang paling penting adalah kayak you can share the happiness to others gitu. Intinya gitu kan. Benar. Nah paling penting berarti kalau buat Kak Jo, buat Kak Syafira gitu ya, buat aku juga, apa sih tujuan relasi tuh? Makanya sampai mungkin akan berrelasi satu hari ya. What is the mission gitu? Mungkin kan ada. Because I really know my answer. Fira dulu. Really? Wah gila. Kayak belajarin ya sama dia. Tujuan berrelasi apa yang dicari gitu? Relationship. Aku ingin punya pasangan yang membersamai perjalananku bertumbuh. Ingin membersamai perjalananku bertumbuh menjadi utuh bareng-bareng gitu, dan kita punya kami gitu, nanti kami yang siapa saat ini gitu ya, bertumbuh menjadi utuh sama-sama, saling mengisi, saling melengkapi gitu, kayak saling melengkapi dan sharing happiness, sharing dan yang pastinya siap menjalankan tantangan kehidupan berikutnya, karena ketika single terus punya pasangan tuh selesai, nggak ada gitu, kayak kita kan berarti kan naik level lagi, challenge-nya berbeda lagi, akan diuji bareng-bareng lagi gitu, kayak ketika ujian di next level ya akan lebih bare gitu kalau bisa di-share gitu, lebih gitu sih. Oke. Aku dulu ya karena Kak Jo udah firm banget. Aku cari kayak gue jadi hostnya di sini. Jadi menurut Anda partner gitu yang maksudnya sepadan gitu sama setara gitu. Jadi kalau misalnya aku punya happiness 10, ya mungkin dengan pasangan kita bisa jadi 20, kan bakal lebih happy gitu, bisa punya experience sama-sama. Misalnya kayak kalau lari mungkin kecepatannya 10, kalau berdua bisa gandengan bisa lebih cepat, kenapa enggak gitu. Tapi aku lari sendiri juga happy aja, tapi kalau bisa menambahkan itu kenapa enggak gitu. Buat orang yang komplement kali ya. Gitu sih. Kalau mereka juga menyelidiki pasangan. Wih, gimana tuh Kak? Jangan kaget ya. Apa maksudnya menyelidiki pasangan? Kalau misalnya kita in a relationship, itu kalau menurut gue itu menyelidiki pasangan lo. FBI-in thing gitu loh. Gue pengen tahu nih Vira kayak apa. Proses pada saat penyelidikan itu yang fun-nya. Oh, oke. Kira-kira bisa? Iya. Kira-kira dengan karakternya dia itu gue cocok nggak? Oke. Kalau nggak cocok pasti ada compromise. Ya. Kalau nggak bisa compromise, ya kita udah tahu nih, jangan dipaksain, bubar. Udah itu ya. Terus kayak misalnya kita nyelidikin lagi, tunggu, nih Vira nih kira-kira nanti kayak misalnya kebanyakan orang di luar sana, Vira nih karakternya kayak gini cocok nggak dengan keluarga gue misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu nanya relationship itu tujuannya apa? Ya bener ya. Kalau menurut gue sih tujuan relationship itu menyelidiki pasangan kita nanti yang kita bakal nikah. Oke. Kayak proses panjang dimana kayak
lo akan terus mempelajari, cari Karena tahu, lu sekarang gini, adjusting. lu kan ingin mengenal dia dong. Iya. Iya nggak sih? Lu let yourself untuk dikenal sama dia Yes. juga kan. Tapi kan kita sebagai first person, gue harus tahu lu dulu gitu. Iya. Iya nggak sih? Nanti dengan cara gua mengetahui lu, automatically dia akan mengetahui lu juga. Iya. Jadi bagi gue, ya kita nyelidiki orang ini gitu loh. Oke. Ini kasar nih ya, sorry nih, kasar nih. Misalkan contoh, nyokap gue, dia tuh orangnya rada keras gitu. Waktu zaman gue masih kecil, bukan nyokap gue, ada satu pendeta, dia tuh ngomong kayak gini, menyelidiki satu relationship itu, kamu mau nggak sih dapat pasangan yang contoh gitu ya, tiba-tiba orangnya di belakang gitu, they have a psychopath and segala macam, and you don't know. Kan itu proses untuk mengetahui si orang ini gitu kan. Jadi lu harus menyelidiki orang ini dulu. Mungkin di depannya pertama cara gini, kalau misalnya kita mau attract someone, it means we want to bait. Bener gak sih? Setuju gak? Kita kan memancing cewek itu atau memancing cowok itu. Tapi setelah kita udah bait, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, orang dia udah kepancing kok, ya artinya akan terus kayak gitu aja. Ya nggak sih? Tapi pada dasarnya pada saat lu mancing, lu harus ngebuka nih ikan, terus ngelihat nih ikan ada virusnya nggak? Ngerti nggak sih? Ada yang nggak beres nggak untuk kita makan? Kasarnya seperti itu. Jadi menurut gue kalau misalnya relation untuk apa? Menyelidiki si pasangannya kita. Menyelidiki kan caranya, tapi yang dicari itu apa? Kalau menurut gue kalau yang dicari apanya kan kita udah tahu. Pertama kalau misalnya lu pernah pacaran? Belum? Serius lu? Oke. Tadi aku udah bilang. Serius lu belum? Sekarang semua yang nonton YouTube ini akan tahu. Enggak. Iya, nggak apa-apa ya. I'm happy. Oke, pokoknya intinya kalau misalnya kita pada saat pertama kali pacaran kan we feel so happy man, gitu loh. Telepon lah, tiap malam kalau nggak WhatsAppan lah, kalau nggak apa kayak segala macam. Pokoknya kita yang berbunga-bunga terus gitu. Itu kan proses juga untuk menyelidiki dia kan. Katakanlah nih satu hari tiba-tiba kita kayak gue gini nggak bisa text back her. How do I react? She'll get mad. And how she mad? Kan kita nggak tahu. Jadi ini adalah observasi panjang jalan bersama pasangan. Kayak until you found everything gitu. Jadi tapi menarik nih. Iya kan? Maksudnya menariknya Kak Jo tuh menganggap itu menarik. Karena menurut gue itu capek. Iya, kan itu kan itu kan sportnya di situ. Iya. Ngerti nggak sih? That's how you sport, how your endurance, how your endurance can do it gitu loh. Ya sih kayak misalkan balik lagi, kalau misalkan gue nggak text back dia gitu, dia bakal ngamuk nggak? Ngamuknya gimana gitu? Kan kita nggak tahu. Tiba-tiba ngamuknya kayak, oh gitu, nggak dibalas, fine. Terus tiba-tiba dia ngeblok, apa-apaan sih? Gitu. Nah, balik lagi ke gue bisa kompromi nggak dengan hal itu? Iya betul. Sorry, apalah segala macam, jangan gitu dong. Oke. Sekali, 2 kali gitu kan, sampai katakanlah gue udah nggak tahan lagi nih, obrolin. Kan argumen nggak selalu salah, bukan? Gue nggak menilai argumen itu adalah negatif, no. Argumen itu memecahkan masalah, kayak gitu. Nah, nggak cuma hal itu, banyak lah. Ibaratnya, misalnya contoh dia datang ke apartemen gitu kan lagi main, terus gue ngeliat, berantakan banget sih, naruh sepatu kayak berantakan nggak jelas, misalkan gitu kan. Gue bisa kompromi nggak? Kita udah tahu, ternyata kayak gitu. Gue pengen nanya, kenapa ya orangnya kayak gini? Pasti gue akan menggali lagi nih. Ternyata mungkin dia itu budayanya ya back in her family tidak seperti itu. Can I compromise? Yes. Aku rapiin gitu, gue rapiin, ngasih tunjuk bahwa ini yang benar. Kan itu sportnya. Gitu. That's the sport thing. That's the fun. Emang beda deh. Ini kayak the journey dan sebagainya itu tuh kayak enggak gini gitu. Tapi pada saat kayak lu pada nggak cocok dengan dia sih, pada saat lu nggak cocok dengan apa yang dia lakukan dan terus kayak gitu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain? Pisah. Iya kan? Itu artinya kita nggak cocok gitu loh. Tapi kalau if we can compromise all the time, cuman kan compromise juga menurut gue sih ada gauge-nya gitu, ada limitnya kayak gitu. Wah. Berat gak sih? Enggak.
Tapi bagus karena kita jadi punya perspektif. Makanya kenapa kita juga saat ngobrolan ini kita pengennya perspektifnya dari laki-laki ya, jadi berbeda. Tapi dari obrolan kita ini aku bisa menyimpulkan bahwa instead of you finding the one, just be the one. Kayak lo pengen cowok yang gimana, ya jadilah kualitas yang sama atau bahkan lebih gitu ya. Fokusnya sama diri sendiri. Fokusnya sama diri sendiri. It's okay to That's be single, berpasangan, apapun itu, kayak your happiness doesn't count by that. Yang paling penting adalah diri sendiri gitu, kita fulfill with ourselves. We know our purpose gitu, kayak set our intention. Jadi along the way dalam perjalanan kita, either lo akan jadi single atau punya pasangan, we can carry on. Asik. We can carry on. Nggak ada bedanya lagi. Sekali lagi nggak ada bedanya. Lo mau pasangan, nggak pasangan, tergantung dari pasangan lo. Kalau being single is happy, trust me. Yay! Thank you Kak Jo.